Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey sob, balik lagi dengan Fikri di channel yang pas. Oke, hari ini saya pengen bahas Axio Hype 7 AMD X8, tapi yang kali ini saya nggak mau bahas secara lengkap. Saya pengen fokus ke desainnya aja karena sejauh ini seri Hype yang dari saya pegang, Hype 5 kemarin juga, ini saya suka Hype 7 X8 ini. Kenapa saya suka? Saya lebih suka dibanding yang sebelumnya. Ada detail-detail kecil yang menurut saya menarik dan nunjukin bahwa Axio naik kelas di situ. Kita mulai dulu dari bagian topnya dulu ya. Jadi bagian ini masih banget khas banget Hype 7, Hype series, minimalis dan X gitu. Di sini logo Axio yang baru dan buat saya pribadi saya seneng banget kayak gini karena ini enak dibawa kemana-mana, low profile dan nggak mesti gonjreng-gonjreng. Jadi selama beberapa tahun saya pakai ROG dengan desain yang gonjreng, saya ngerasa toh saya nggak menikmati juga desainnya. Jadi buat saya minimalis kayak gini asik aja gitu. Oke, di bagian bawah ini juga saya suka. Kenapa saya suka? Karena ini rapi. Terus di sini juga kelihatan oke ya. Ventilasinya cukup banyak sehingga jadi kalau untuk Axio Hype 7 ini yang udah punya dua fan ini untuk intake udaranya, pembuangan panas dia lebih enak gitu. Yang penting dan dia juga kasih bantalan ini, bantalan karetnya itu yang di belakangnya lumayan tebel. Jadi sehingga kalau selama kamu nggak taruh ini di kasur atau di bantal atau di yang lain yang bakal berpotensi nutup ini ya, menutup saluran udaranya, harusnya dia nggak bakal overhead kecuali tadi mungkin thermal paste-nya nanti sudah emang harus diganti. Tapi standarnya dengan desain yang kayak gini, ini enak. Jadi intake-nya banyak dan dia ada pembuangannya di sini dua. Nah, yang untuk nanti buangnya dia ke arah layar. Nah, terus satu lagi detail yang saya suka di sini dibandingkan seri Hype selain yang sebelumnya, dia di sini tuh nggak rata. Dia nggak rata karena memang dia sedikit lebih ringan dibandingin seri Hype yang rata-rata di 1,4, dia di 1,3, 1,3 lebih menuju 1,4 kilogram, tapi lebih ringan. Nah, dia di sini ada lengkungan dan ini buat saya cukup bikin ini jadi lebih cantik. Walaupun subtle ya, nggak kelihatan banget yang nggak gonjreng, tapi kelihatan lebih cantik. Nah, di sini ada dua lubang. Lubang ini adalah lubang untuk keluarnya suara speaker. Jadi kelihatan banget kalau Axio makin oke untuk desainnya, segala macamnya ini makin asik gitu. Nah, kelebihan lainnya dari desain Hype 7 ini dibandingkan yang sebelumnya Hype 5 adalah dia gampang banget dibuka. Jadi kalau kamu yang suka upgrade sendiri ini enak dibukanya. Jadi kalau kamu mau buka cuma bukanya di sini aja. Kalau buka apa baut-bautnya, setelah itu yang perlu kamu congkel cuma di bagian ini aja. Segini aja. Sampai lengkungan nih. Setelah ini kecongkel, itu ke bawahnya langsung kebuka dan itu enak banget bukanya. Nggak seperti Hype 5 yang kalau bukanya memang jujur Hype 5 itu butuh perjuangan lebih gitu untuk bukanya. Walaupun em, plusnya Hype 5 itu bukanya lebih tapi material aksinya juga udah lebih oke. Nah, itu dari bagian bawahnya. Nah, untuk bagian sampingnya di sini ada Kensington Lock, terusnya ada jack audio. Jadi kalau kamu pakai headphone udah ada USB, Type A ada dua, ada yang high speed yang biasa. Nah, di sini kelihatan banget ini tadi yang bagian lengkungnya dan buat saya ini bikin ada aksen yang menarik gitu. Jadi kalau dibandingkan dia flat aja. Gimana sisi satunya lagi? Nah, di sisi satunya lagi ada dua Type C yang bisa dipakai untuk ngecas. Terusnya ada HDMI dan Type A. Dan balik lagi di sini ada dua LED untuk hard disk sama power ya. Oke, masuk ke bagian layar. Satu hal yang saya sangat apresiasi dari Hype 7 ini adalah Axio ngasih resolusi 16:10. Jadi udah IPS Full HD Plus tapi 16:10. Jadi kalau secara resolusinya adalah 1900 kali 1200 dan ini kenapa asik? Karena ini lega. Jadi secara desain ini lega. Jadi kalau kamu yang suka main di dokumen, baca-baca segala macam ini lega dari atas ke bawahnya ini lebih oke dan itu buat saya nilai plus banget. Oke, kita bisa lihat di bagian keyboard. Keyboardnya ini
saya suka. Mungkin satu yang saya ngerasa kurang nyaman di sini adalah touch keyboardnya ini agak sebetulnya dia nggak yang pendek banget ya kalau kita pencet, tapi secara ininya dibandingkan bagian yang lain itu nggak terlalu tinggi. Tapi well itu nggak benar-benar masalah, lebih ke selera aja. Tapi secara looks keyboardnya juga udah jauh lebih bagus dibandingkan seri Slimbook sebelumnya. Jadi kalau kamu pernah pegang seri Slimbook, Axio itu punya kebiasaan keyboardnya itu pakai model-model yang di sininya tuh kasar, nggak halus. Jadi kayak ada tekstur-tekstur ya. Dan saya termasuk yang nggak suka dengan desain yang kayak gitu. Jadi ini bagus banget sih kalau buat saya. Nah, terus di sini juga slim, clean look. Terus di sini ada touchpadnya. Touchpadnya nggak yang besar banget kalau menurut saya, tapi ya cukup lebar lah. Untuk ini, untuk 14 inch yang kecil, ini oke touchpadnya. Terusnya di sini ada untuk tombol powernya yang gampang dinyalainnya, nggak kayak biasanya. Jadi ada beberapa seri laptop-laptop kayak Axio atau Advan yang kalau kita mau nyalain tuh pencetnya tahan berapa detik. Nah ini enggak, ini standar kayak biasa, jadi ini oke banget. Kalau untuk apa backlightnya ya udah ada dan menurut saya cukup aja. Jadi nggak yang gimana-gimana, tapi it's nice lah. Jadi kalau kalian mati lampu harusnya itu kelihatan. Nah, jadi kan kita mati lampu. Nah untuk webcam ini yang menariknya adalah si Axio ini ngasih webcamnya eh, ada tutup manualnya secara desain. Jadi kamu bisa tutup manual dan kamu enak karena kamu nggak perlu lagi khawatir soal privacy. Kalau laptop kamu diretas dan nanti webcamnya ini ada yang nguasain karena bisa ditutup secara manual. So itu tadi sedikit review saya mengenai desain Axio Hype 7 X8 yang menurut saya udah oke banget dan mengalami banyak kemajuan. Nah, untuk review lebih lengkapnya nanti kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.